Bagaimana bisa jadi orang yang proaktif, betul? Orang proaktif fokusnya di kuadran berapa? Dua. Pada kuadran apa kuadrannya? Tidak mendadak penting. Jadi udah tahu pilih mana yang penting, dari mana saya dapatkan. Itu orang yang proaktif. Kalau mereka itu fokusnya gimana? Ya, jadi kita mulai pilih ya. Menjadi orang yang aktif kreatif. Kemudian orang yang kreatif itu bikin creative mind. Artinya untuk fokus di tujuan akhir. Jadi kalau sudah punya kegiatan ini tujuannya ngapain? Berguna nggak dengan misi saya? Jadi udah mulai mikir ya. Oke, siap? Kita masuk. Nah, sekarang akan bisa bilang punya tantangan ya. Punya tantangan ya. Kita boleh minta. Boleh ya. Ini kalau dari pagi kasihan ya aku ya. Ini nanti kita mainkan, oke? Oke. Gua coba mainkan sebentar. Nanti kita baru temennya orang ini buat jelasin ya. Nah, saya jelasin dulu. Lagu ini sekali lagi takut kok, bukan takut tawa. Lalu mungkin banyak yang mau bilang itu bisnis segala macam itu tergantung konsepnya Bapak Ibu masing-masing. Memang dalam kenyataannya kartunya yang dipakai adalah kartu bergambar. Sama tapi juga pakai kartu bergambar. Jadi ada yang satu lagi yang pakai itu ambil kayak kartunya. Tergantung maknanya gambar ini terkait sama kompleksnya. Sama kompleksnya. Gambarnya juga positif, hubungannya.
Jadi ini adalah kehidupan kita sehari-hari yang sering kita jumpai. Contoh, tadi saya mau berita, kamu dong bahasa ya. Apalagi role model. Ini juga bagaimana seorang leader memberi inspirasi buat anaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang kita akan mainkan dan tersebut. Pikirkan dulu, saya punya tujuan apa? Kamu pertama. Nanti kamu kedua, tantangannya apa? Yang akan dihadapi dan cara menghadapinya. Oke, siapa dulu sekarang ingin saya punya tujuan apa Bapak Ibu? Sudah siap? Tujuannya mau jadi komisi 9 cukup? Mau buka ruko? Ibu tadi mau traveling ke 10 negara baru? Oke. Apalagi, pokoknya udah diingat ya. Kalau masuk tadi Bapak yang masih punya 2 aktivitas, yang sisa 2 aktivitas, tujuan saya dalam 3 tahun ke depan saya punya tujuan apa sih? Ingat kalau tujuan itu yang positif tidak? Boleh, ada melarang kan? Gratis ya. Tapi kalau mimpi kalau pakai plan, nggak punya waktu itu berarti bisa bolong. Jadi kakek ini ada pakai apa aja untuk warna kedua, asal tidak action. Kalau pakai aksi, dia tidak bisa bolong. Tapi apa jadinya aksi. Nggak pakai awareness, nggak pakai acceptance. Jadi bapak bantu terus pakai planning, betul? Nah sekarang itu juga pikirkan tujuannya apa? Pakai limit waktu 3 tahun dan sekarang apa yang bapak ibu mudah-mudahan bapak ibu mau terjadi. 3 tahun dari sekarang saya buka ruko. 3 tahun dari sekarang saya kasih buat negara. 3 tahun dari sekarang saya lulus S3, S4, S5. Jangan kasih sekarang. Siap? Dan 3 tahun dari sekarang sudah siap? Pikirkan, kemudian 2 pertama yang disebut diri saya demi Tuhan. Pilih satu yang paling mewakili. 2 yang di sini, pilih satu yang mewakili untuk niat visi-visi 3 tahun. Oke, terus nanti sendiri. Silakan mulai. Ambil satu dulu. Kalau silakan kembali ke kepala. Kemudian tuliskan tugas saya. Terakhir. Satu aja belum dipilih sudah diambil kembali ke tempat masing-masing. Tujuan dulu ya, tempat ya tujuannya. Lihat dulu, 3 tahun depan mana yang oh mana diangkat ini total ini udah semua kartu-kartunya udah diambil ada nanti udah
Tarinya Oh, itu ada di atas mana sih dari lihat ini? Ada lagi mau itunya. Oh, ini. Tapi masih susah. tadi ambil di sini. Mau jalan dulu boleh, mau lakukan aja dulu boleh, katanya ya. Bapak Ibu mau pilih yang lainnya, atau goalsnya, atau bisnisnya, atau saat ini pengen dari siapa dulu ya? Ya. Mau pelayan, mau ibadah fokus, ya usaha, kamu dan satu Mas Emi udah istilahkan bisnis goalsnya Sudah habis. dan dia pasti based on dari takutnya kira-kira apa takut ini inspirasi apa. Kehidupan atau bisnis. Ada musik yang instrumental, masih yang instrumental. Ada yang masih di? Ada yang masih di? Ini ya. Salam. Menurut saya sudah dari koordinator yang nanti saya sebutkan sebelumnya. Saya punya target dalam 3 tahun ke depan itu punya klien atau sekolah-sekolah itu sekitar 15 sampai 20 sekolah. Saat ini masih dalam hitungan jari sekitar 10-an sekolah. Saya punya target 3 tahun ke depan punya 5 sampai 20 sekolah. Menambah dari target yang sebelumnya. Kedua, memiliki kerjasama dengan WO dan juga lainnya 5 sampai 10. Terus yang ketiga, memiliki kerjasama dengan pemerintah 2 sampai 3 lembaga. Terus yang keempat, yang saat ini sempat gagal, saya ingin membuat buku tahunan sekolah SMA, usaha SMA itu 5 sekolah. Karena di sini memang tidak gampang dan banyak bersaing. Terus level saya, mimpi saya dalam bentuknya tidak tentukan pengen punya kantor fair. Nah,
saya dapat gambar gunung dengan puncak tertinggi. Nah, level saya mau puncak di sini. Kalau misalnya saya memang mencapai beberapa poin 1 sampai 4, saya pasti ada di atas ini. Tapi untuk mencapai ke atas ini memang nggak gampang, bahkan sangat terjal. Dan mungkin kadang-kadang suka jatuh, terpeleset, tapi dengan kekuatan dan semangat dan kedisiplinan, saya bisa meraihnya step demi step. Akhirnya saya bisa mencapai di puncak atas gunung ini. Terima kasih. Ibu. Ibu dulu ya, sini Bapak ya. Kalau saya itu lunasi cicilan rumah saya 3 tahun depan dengan pasti dan waktu yang maksud, tapi saya pengen buat untuk 3 tahun. Untuk bisnis goal saya itu saya pengen punya toko atau rumah sendiri minimal dulu. Jadi saya mau di dekat rumah dan di dekat gereja, karena supaya bisa saya dekat dengan gereja dan saya dekat dengan keluarga. Dan nanti di sini saya mau benar-benar kunci, di mana adalah semua kunci berdasarkan disiplin dan komitmen dan konsisten. Jadi saya mengambil kunci di sini. Semoga saya akan ikut tujuan saya, yaitu saya harus disiplin. Kalau saya misalnya tiba-tiba atau ada masalah koneksi atau mungkin yang bagus, saya akan kunci rumah untuk mengikuti penghasilan saya dan disiplin. Ya. Iya, terima kasih. Nah, di sini saya ada life goal dan business goal. Jadi saya coba split di sini. Life goal itu lebih kepada non bisnis ya, lebih kepada pribadi saya, keluarga. Ada 3 sini life goal hidup sehat, semakin dekat dengan keluarga dan menjadi salah satu raja adat di mana untuk jangka 3 tahun ke depan. Yang untuk bisnis goal, karena saya di perusahaan outsourcing. Jadi yang pertama menjadi perusahaan outsourcing yang bisa dimiliki di NKRI ini. Yang kedua, memiliki kantor yang berdiri. Jadi bukan kalau yang untuk sementara kan di wilayah zona usaha, tapi di area perumahan, tapi masih masuk dalam zona usaha. Dan yang ketiga, untuk bisnis goal ini, untuk perusahaan outsourcing ini bisa bekerja di gereja di DKI Provinsi. Nah, kalau untuk yang gambar, ini saya ambil gambar ini. Yang pertama adalah anak tangga ini adalah berarti menggambarkan satu bentuk ketekunan dan tidak pernah lelah untuk mencapai, untuk menaiki anak tangga demi anak tangga untuk menuju keberhasilan. Dan yang kedua, endingnya tidak ada, sehingga segala sesuatunya harus tetap tekun dalam menggapai segala sesuatu yang harus saya peroleh. Demikian kira-kira saya. Baik, jadi Bapak Ibu dari tujuan kita mainan ya. Bapak Ibu bisa lihat bahwa tujuan itu kalau ada timeline, Bapak Ibu jelas ada kapan 3 tahun dan sekarang berarti ibarat Bapak Ibu dikasih jatah makan sapi 1 ekor, gimana caranya? Apa? Sebelum bagi-baginya gimana Bu? Prioritasnya kita pakai buah. Tuh ya, nyambung banget sama materi yang keren Bu. Kalau dikasih jatah 3 tahun, berarti kita pecah 1 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun. Habis itu 1 tahun pertama, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Itu makanya
spesifik yang tadi smart. Tujuannya cuma satu dulu, apa nih yang kita mau lakukan? Oh ini, mau tadi yang outsourcing yang diperhitungkan. Kalau saya jadi masih bapak, kita yang dimasuk dan perhitungan itu parameternya apa Pak? Pak itu saya akan boleh. Apa aja parameternya? Jadi ketiga, yang pertama A, B, C. Kalau A hitungannya apa? Itu nggak tahu sampai kapan, siapa base-nya, dananya kapan dan seterusnya. Jadi kalau bikin goal itu yang smart, spesifik, bisa berat yang bisa dihitung. Makanya dari 3 tahun ngapain, kalau tetap apa, gimana, jumlahnya berapa, itu ada satuan-satuan waktu, rupiah, itu sesuatu yang bisa kita ukur. Sesuatu yang bisa diukur bisa di manage. Itu Bapak Ibu. Kalau nggak bisa diukur nggak bisa di manage. Jadi Bapak Ibu please bikin sesuatu yang bisa terukur. Terus aja banget, jangan sampai nol-nol. Mau target 100% mulu, udah biasa pengen 100% itu bisa target 200%. Jadi cukup. Kalau nggak aktif gimana rasanya? Akal, biasanya 100 bikin target 70% pasti gimana? Efek banget sih. Itu yang menjadi keputusan saya sekarang. Jadi 120 itu pilih targetnya tahun 2020 karena saya ngomong sekitar 2020 dia itu bisa ngapain kita cuma kayak di bawah kemampuan kita itu kan berarti mengecilkan diri. Saya lihat kalau kayak gitu kalau saya tadi spesifik kodam bisa berbeda artinya dalam macam bisnisnya bapak tadi apa kayak harapnya sama kalau udah siap aja rumah buka dan seterusnya. Karena dia juga yang mengatakan apa? Misalnya apa? Apa dia pokoknya di luar misalnya berani. Tapi kalau yang di Karawang itu kan enak ya terus jalan. Nah itu teman bapak itu kalau saya kemudian yang terakhir adalah timeline. Jadi kudu jelas waktu pelaksanaan apa. Jangan cuma mungkin siapa punya mimpi tapi nggak jelas sampai kapan. 3 tahun itu adalah masa kalau dari korporasi itu yang paling bisa di-manage. Lewat dari itu biasanya udah awal-awal. Gitu. Tapi paling suka menjaga semangat. Nah, soalnya kan menjaga semangat dari siapa? Diri sendiri. Jadi ciri khas dari kelompok itu karena semangat kan biasanya modelnya juga disiplin itu. Nah, sekarang kita di sini satu lagi yaitu potensi apa yang Bapak Ibu miliki yang bisa bantu meraih tujuan ini. Oke, saya challenge Bapak Ibu mau aku dan buka. Betul. Kenapa kamu? Ini aja. Anggota itu kan itu pikiran sadar karena visual yang berjalan. Logikanya itu berjalan. Padahal kalau orang biasa logika itu 100% pikiran sadar. Tapi tidak bisa dirasakan pikiran bawah sadar. Hal-hal pengalaman yang sudah kita lalui yang jadi modal kita pernah belajar SD, SMP, SMA, S1 dan seterusnya, pernah baca buku, film yang pernah kita tonton, cerita yang pernah kita dapat, nasihat dari orang tua, itu adalah modal dari kita untuk bisa meraih. Oke, jelas? Jadi kita mau agar pikiran bawah sadarnya kita ajak untuk potensi-potensi yang selama ini tidak kita sadari, kita munculkan lagi. Oke? Dari kartu yang tertentu. Jadi yang itu dari Tuhan kalau bimbing saya atau temukan potensi diri yang selama ini saya punya,
tapi saya belum aware. Saya baca negara saya tahu aware. Saya punya potensi itu selama ini saya abaikan. Selama ini saya sembunyiin. Selama ini saya tutupin. Selama ini saya mengakui. Nah, saya baca Bapak Ibu, potensi diri yang selama ini ada, kita berubah. Kita bilang bagus supaya potensi diri kita bisa berfungsi. Oke, siap? Yang kedua, saya pengen tahu potensi diri saya punya apa aja sih kekuatan yang saya butuhkan untuk bisa mewujudkan visi-visi saya ke depan. Oke, Bapak Ibu silakan akun yang ada tadi, Bapak Ibu buka itu terbuka itu sebagai tujuan awal. Akun berikutnya kedua Bapak pilih secara acak, Bapak pilih secara acak. Soalnya yakin ya, bahwa saya mau cari sesuai dengan tadi. Potensi apa yang selanjutnya saya miliki? Ya, langsung ke Nah, pas banget dong. Tinggal confidence saja. Wait. Dia apa bengkel saya keluar. Hah? Oh, kuncinya enak sih. Gua orang Antang. Iya. lihat dari gambar tadi. Role model or mentor. Itu Pak disuruh ini disuruh Baik, gimana? Semoga sore keluar. Ya, saya dapat gambar seperti ini ya, dari videonya. Tadi saya termasuk yang mau tantangan tertutup. Saya pengen nyoba sering suka video. Ya apa ya? Ternyata gitu kan asal itu saya disiplin dan bekerja keras. Ya, gila kerja kalau kata suami saya ini. Jadi itu termasuk strategi saya gitu. Disiplin, kerja keras dari kadang-kadang saya suka lupa waktu dan saya konsisten. Jadi kalau kayak hari ini saya harus belajar tiap hari, kayak saya kurang catering gitu ya. Saya harus kayak belajar beberapa menit lagi setiap hari. Kayak harus cari-cari di YouTube atau baca-baca buku resep media, foto buku, cari-cari mana yang kurang suka sesuatu yang monoton terus gitu. Saya juga gitu ya. Tiap hari saya ganti sampai suami saya bilang jangan ganti-ganti, bersihkan ya aja hidup saya hampa. Saya mau melakukan suatu oke,
tadi nasi kuning ala orang Bandung, nasi kuning harusnya nggak bisa cuma jadi kalau ada saya mau silakan itu masih buat saya pasti saya belajar saya mau di rumah gitu ya itu termasuk saya. Oh belajar, ya. Perannya, weakness-nya adalah saya susah terima masukan kayak tadi gitu. Kamu capek kok kayak gitu harus belajar terus ganti-ganti orang kan belum kenal baru kamu udah sih gitu yang bisa terus terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak mikir. Beratnya disiplin saya kayak nasi kuning di barat, artinya dari harga adalah di rancangan buat saya. Cuma ada pelanggan yang sudah karena saya pakai karena belajar dari anak saya yang super banyak alergi, itulah maka awal saya harus masak semuanya sendiri, harus bisa masak karena kayak kalau pertama dikasih masak juga, kamu masakannya ya kan sayuran aja jadi kayaknya itu aja masakannya karena saya kerja terus kalau anak saya punya alerginya banyak setiap kali yang bapak yang pakai saya kan saya terus masak mulai dari cincin seperti anak dan ekor semuanya ada di hotel saya harus belajar masak akhirnya bikin bisa jadi saya proses juga. Ya, ini kita satu dulu ya. Berarti dari satu kartu bisa catatannya kan sewanya dapat kan? Sewanya dapat. Baik, kita lanjut lagi. Nah, oke. Oke, itu saya silakan untuk Kathy untuk bisa dibilang artinya cukup cerah sebenarnya ada yang tadi kalau dari ceritanya nih kalau ya dari media dilihat skill apa berapa sih bisa dijaga saya waktu pernah hujan tapi harus diingat terdampak dan bisa diletakkan hasilnya cantik kan jadi ya itulah hidup. Nah selamanya hidup itu selalu yang tak seru hidup kalau ini berarti teman-teman bisa kuning mana itu hidup seperti itu. Tapi kembali lagi kalau kita nggak bisa punya, ini saya skip aja ya soalnya kurang lebih dan makan ini katanya bisa banyak sendiri. Tapi kebiasaan positif juga saya rasa istilah growth mindset itu juga sudah sering didengar. Jadi saya juga akan skip di sini. Jadi gimana sih ngomong pola pikir dan adaptasi dalam kita langsung aja masuk ke dari di dalam ngomong pola pikir dan kebiasaan dan mengambil risiko. Kebiasaannya seperti apa? Dan lakukan juga tadi put things first melalui Eisenhower itu juga akan membangun kebiasaan yang produktif. Ini sebenarnya ada film, cuma nanti saya sarankan nanti untuk bisa mereflect dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nanti kita skip dulu. Ini key point, tolong diingat-ingat. Selalu percaya sama proses, bukan hasil. Ya, makanya kalau tadi Pak Iwan hasilnya adalah gunung itu adalah gunung es. Ya, saya juga ingatkan tolong hati-hati dengan prosesnya. Untuk sampai ke sana tuh is not easy. Tapi juga jangan sampai kita jadi seperti pribadi yang atau bisnis yang seperti gunung es sekarang.
Itu bisnis di era sekarang kita harus bisa agile, harus bisa fleksibel, harus bisa cepat dan lambat. Dan tantangan itu adalah sebagai peruang penambatan. Tadi feedback itu feedback anggotanya berarti ada yang memperhatikan akhirnya dasar. Ya, kalau nggak terima kita berarti tidak akan aku gitu kan ya. Harus ada feedback. Dan kembali lagi tadi kita ada belajar sign lalu SWOT penyebaran segede gila. Kalau masuk ke Stephen Covey si Seven Daily Habits, kita cuma masih belajar tentang ketiga. Kalau sudah sampai ke 7, hasilnya jalan. Terus belajar dan berpesan. Cara itu jadi ibarat belajar di atas kata. Jangan merasa kalau sudah tidak achieve satu level, itu kita udah paling berhasil. Terus belajar. Nah, sekarang kita akan masuk ke menyusun strategi dan rencana aksi. Sampai itu langsung aja buka ke delapan atas kerja ya. Terakhir untuk bagian terus lain di halaman 8. Tadi kita udah cari tujuan kita mana. Ini tadi kita bilang paling reasonable saat kita membuat yang mau tujuan 3 tahun. Tapi kan 3 tahun dari tahun 2025 nggak bisa langsung ke 2028. Kita bisa kerja. Saya bisa tahun ini apa yang kita akan achieve di tahun 2025. Nextnya di 2027 tapi kan nextnya lagi di 2025. Di 2025 kita bisa breakdown lagi per semester ini sampai bulan Juni apa yang kita achieve. Dari sini ke bulan Juni ada seasonal puasa, ada lebaran, kemudian nanti bulan Juni kalau yang bisnisnya travel kuliner juga ada liburan anak-anak sekolah, mungkin anak-anak bersama, mungkin ada mungkin dari sekolah 7 tahunan. Kita bisa break, bisa kita pecahkan setiap bulan. Kemudian nextnya Juli sampai Desember kita mau ngapain? Cara memecah-mecahnya ini yang tadi saya ceritakan hanya usulan dari saya. Kembali lagi kepada kalau saya merasa sampai kemudian mau ngapain? Saya tidak tahu ujungnya kemudian nanti ngapain. Saya itu sampai seminggu. Kayak sekarang ini dari satu saya tidak tahu minggu depan. Jadi di halaman yang terakhir ada goal 1, goal 2, kalau tidak salah sampai goal 3. Kalau Bapak itu bisa breakdown masing-masing goals yang menjadi 3 boleh. Tapi kalau masih belum kepikiran banyak-banyak mau 1 dulu juga boleh. Karena kenapa? Kita yang melatih Bapak itu untuk terbiasa menulis rencana. Makanya semakin sering kita menulis rencana yang somehow ini akan menunjukkan waktu kita akan menggerakkan badan kita untuk melakukan aksi. Ya, jadi kita kerjakan dulu misalnya contohnya goals yang pertama. Misalnya kalau saya mau di akhir bulan nanti learn itu salah satu goal saya. Sekarang apa? Mungkin nanti sampai Juni saya udah mulai siapin. Dunia kapan? Dunia ya namanya barangnya proses adalah kita bisa bikin retret tahunan lagi. Harus retret tahunan. Action step-nya apa aja yang harus saya lakukan? Saya mesti cari tempat penginapan, saya harus mesti susun acaranya, saya mesti cari fasilitatornya, saya mesti tahu segmennya. Kalau saya jual tiket segini itu segmennya mana? Itu action saya. Misalnya itu saya kasih tahu. Terus paling kanan ada notes, misalnya note-nya acara ini bisa terjadi kalau apa? Itu 5 aksi harus Bapak Ibu ingat. Bisa dimengerti? Bisa ya? Jadi kita mulai dulu kalau misalnya dia sudah langsung menguasai sampai 3 goals, boleh. Tapi kalau masih sulit, nanti satu-satu dulu kita tekan. Oke ya, kita coba lagi. Kalau agak bingung, coba digali lagi gambar kartunya. Coba digali lagi tadi soalnya apa.
dari tujuan kita breakdown, melihat juga area untuk di-improve itu juga bisa jadi goals. Ini bisa dieksplor lagi karena mungkin dari mana. Hari ini cukup luar biasa karena banyak hal yang saya dapat dari coach. Jadi saya dan istri kebetulan usaha mandiri, jadi saya seorang fotografer, istri saya juga F&B. Jadi benar kata ibu, kadang-kala usaha itu naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang lupa naik. Tapi dengan adanya pelatihan di sini itu banyak membuka wawasan saya ataupun bagaimana caranya memiliki plan. Saya bukan orang yang suka membuat planning secara detail. Walaupun istri saya udah ngajarin dari saya nikah sampai sekarang itu ya udah saya catat, tapi dalam pikiran saya nggak pernah tulis dan itu dia malam. Dan pernah saya lakukan plan seperti itu walaupun tidak ditulis, tapi hasilnya memang tidak sesuai harapan dan bahkan tidak bisa terukur. Tapi dengan pelatihan seperti ini, saya melihat kalau planning itu perlu ditulis, perlu dituangkan. Nanti biar ada hasilnya, biar kita tahu reviewnya goal atau tidak. Bahkan kita bisa tahu nih hambatannya apa. Walaupun kita tahu kelemahan kita masing-masing itu apa. Tapi kalau kita nggak tulis, ya kita lupa dan udah seperti udara mengembang lewat begitu saja, muap ya, itu saja. Tapi kalau ditulis kita tahu nih review masing-masing, evaluasi masing-masing, itu jadi tahu. Jadi harapan saya dari Bidda selain testimoni, mungkin karena saya tidak ikut yang pertama dan kedua, baru ketiga, mudah-mudahan ada kelanjutannya lagi dan bisa membakar semangat kita terus-menerus. Jadi memang usaha itu ada kadang mundur atau turun, tapi dengan adanya ini itu bisa jadi semangat juga. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saat ini juga saya berbagi. Dulu saya pernah bermimpi awal-awal bisnis itu saya pengen punya salary 30 juta per bulan. Awal-awal salary saya itu saya ingat masih $1.100 $50.000. Ya itu sebagai technical support, kemudian berkembang menjadi programmer di angka 1.500.000. Ini 30 menit tadi kapan saya mau, tapi dengan adanya mimpi itu dan saya yakin akan mendapatkan itu, dan puji Tuhan itu achieve. Saya pernah mendapatkan itu setelah pandemi juga saya kerja selain saya dari atas, tapi itu sudah berlalu kemudian saya down. Nah, kemungkinan saya kepengen sekarang mimpinya adalah menjadi wirausaha entrepreneurs. Jadi saya akan mengembangkan usaha, yaitu kebetulan memang saya itu memang banyak dari perusahaan parkir, jasa parkir, kredit, facility, makanya kita mengembangkan perusahaan parkir, pengelolaan parkir, dan penyewaan sistem parkir. Nah, inilah jalan utama dan saya yakin dengan adanya mimpi itu dan kita bersama kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan berkenan. Dan itu Tuhan mengabulkan permintaan kita serta-merta dalam waktu yang kita tentukan. Misalnya kita pengen 1 tahun, belum tentu, karena Tuhan itu memiliki waktunya sendiri. Itu yang saya pelajari, yang mimpi saya mencapai 20 juta selama per bulan, ternyata kecil. Itu yang saya yakini. Makanya di usaha itu saya keyakinan ini akan berjalan. Udah 2 tahun waktu dan sekarang akan berjalan, sudah mulai berjalan step by step, mulai kelihatan. Dan terima kasih untuk workshop kali ini. Sebenarnya materinya cukup mencerahkan dan membangun semangat saya, karena jujur aja saya pada saat ini covernya itu
ya untuk menjalankan mimpi itu enak saya mimpi ya udah apa adanya aja ya ini. Saya butuh energi, benar kata ibu tadi. Kita butuh energi dari orang-orang di sekitar kita untuk menjaga energinya kita, semangatnya kita. Karena dengan demikian maka kita bisa tetap konsis. Kita akan teringat kembali apa sih tujuan kita itu membangun bisnis. Itu sih. Jadi terima kasih semuanya akhirnya diingatkan lagi. Kemudian ada yang goal smartnya. Nah ini juga hal yang sebenarnya kalau saya terima tapi saya bilang begitu aja. Saya nggak dapat. Hari ini saya dapat kembali diingatkan goal smart ini yang paling penting. Jadi saya tadi dapat makanya saya ini harus saya tekatin nih depannya. Kemudian yang perlu saya terakhir adalah challenges dari saya mungkin yang bisa saya share adalah self blogging. Nah ini paling challenges bagi saya sendiri. Mungkin bapak ibu juga kalau self blogging ini apa sih? Karena ya itu tadi taksop itu salah satu self blogging gitu. Jadi ini yang mendongkrak self blogging ini yang terkadang paling susah karena musuhnya adalah diri kita sendiri. Ya itu mungkin yang bisa saya share. Terima kasih. Inilah kami dan mohon maaf kalau ada yang kurang ya, khususnya yang bisa bawa makanan dan teman ini yang jadi yang lumayan kan kalau aja ya ini di Indonesia kami lagi masih melakukan dan fasilitas di mohon Tuhan banyak juga di kalinya. Baik, kalau gitu kita tutup doa dulu ya untuk setiap hal yang kita lakukan selama hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, bersukacita karena Tuhan berikan kepada kami kesempatan yang begitu luar biasa, boleh belajar begitu banyak hal, khususnya dalam kami mengembangkan dan menjalankan bisnis kami ke depannya. Ada begitu banyak pembelajaran, ada begitu banyak hal yang Tuhan boleh sampaikan bagi kami melalui narasumber yang begitu luar biasa, juga melalui basis DPRK, yang juga melalui komisi Waimas yang menyediakan kesempatan bagi kami untuk bisa belajar tentang ini. Terima kasih untuk segala yang kami pelajari. Biar Roh Kudus memimpin kami agar kami dapat senantiasa dimampukan menjalankan setiap tanggung jawab kami, khususnya usaha kami untuk semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kami mengupayakan kehidupan ini bagi keluarga kami maupun orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, khususnya pembelajaran kami dapatkan, biarlah kami terus mengembangkan diri kami seturut dengan pimpinan. Dan ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke dalam kehidupan kami, biarlah cinta kasih dari Tuhan boleh menyertai kami dalam setiap perjuangan kehidupan kami dari saat ini sampai